Nah ini udah bisa hidup karbunya, ini tinggal di setel buat si angin sama gasnya. Coba ya, nih. Nah oke, kembali lagi di channel saya, dan untuk di video kali ini mungkin saya nggak ini ya, nggak in frame, muka saya nggak in frame, ini di balik kamera aja karena saya lagi seneng motoran gitu. Dan seperti yang kalian bisa tonton di video terakhir itu, saya lagi bangun Mio. Ini Mio 2009 yang sebenarnya ini tuh Mio Smile, dan ya sebenarnya sih tampilannya masih Mio Smile ya. Untuk mukanya belum saya convert, tapi mungkin kedepannya bakal saya convert gitu. Saya lagi ngumpulin part buat ngonvert si mukanya gitu. Nah untuk di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian, karena untuk yang terakhir saya lakukan di Mio saya ini yaitu penggantian karburator atau karburasi gitu, yang dimana untuk karburasi standarnya, bagi kalian yang belum tahu, itu modelnya vakum. Nah yang dimana untuk vakum itu banyak banget kendala yang bakal dijumpai di karburasi itu gitu. Contohnya kayak misal nembak-nembak lah, terus kemudian berebet-berebet lah, terus kemudian ada yang pincang-pincang gitulah. Maksudnya ketika digas itu bunyi cekok-cekok gitu loh. Nah seperti yang dialami di karbu saya terakhir itu juga mengalami penyakit yang sama gitu. Yang kemarin itu udah saya coba beliin repair kit, terus udah diganti vakumnya. Pokoknya intinya kemarin itu indikasi saya masih ada kebocoran di bagian karbunya, entah itu di bagian vakumnya, entah itu di bagian jalur-jalurnya. Tapi kemarin udah saya gonta-ganti reparasi sana sini, itu tetap masih aja gitu. Makanya daripada nanggung, daripada tetap stuck buat ngurusin karbu itu, makanya saya putuskan buat sekalian ganti aja gitu. Nah jadi di sini ini perbedaannya antara ini karbu Mio kayak gini dan ini karbu PE24. Sebenarnya tadinya saya mau ngambil PWK 24, tapi berhubung kemarin keduluan orang, makanya akhirnya buat sementara lah, selagi nunggu buat upgrade mesinnya, dipakein PE24 dulu. Yang penting untuk secara pengabutan bahan bakarnya itu lebih simpel daripada yang karbu Mio. Dan mungkin sebagian dari kalian tahu ya, kalau karbu Mio itu karbu yang model vakum itu banyak masalahnya, makanya kita ganti buat yang ke sistem kerjanya itu lebih sederhana gitu, pakai karbu model-model skep biasa kayak gini. Dan untuk ukuran venturinya, karena Mio juga 24, akhirnya dipakein yang 24 dulu buat mesin standarnya. Dan yowis, untuk sekarang kita tinggal pasang karbu PE24 nya, tapi untuk pemasangannya itu ada beberapa yang harus disesuaikan. Contohnya kayak gini, untuk kabel gasnya ini, karena ini kan bentuknya nggak L dan nanti nggak bisa presisi ke sininya, karena ini udah ada L nya gitu. Makanya kita harus buang yang ini dulu, buang bawaan Mio nya dulu, sama buang di centil-centilnya ini, dan nanti kita bikin
Nah, ini untuk Mio kalau misal pakai karbu 24 itu harus nyopot cover mesinnya. Kalau Mio kan ada cover. Nah, yang di sini ini mentok dia, makanya ini saya nggak mau copot covernya, tapi saya bikin ruangan buat bawah bagian karbunya. Nah, untuk ini tadi kayak gini kurang lebih bentuknya, si centil-centil sulur gasnya ini pakai benang terus sama lem G. Terus ya wis, karbunya tinggal dipasang, tapi sebelum pasang karbu kita pasang manifoldnya dulu. Ini manifoldnya saya pakai standar, karetnya juga pakai standar. Nah, ini untuk karbunya udah kepasang beserta manifoldnya, dan ini sementara filternya nggak pakai dulu ya, soalnya emang jalurnya kan beda ini moncongnya, posisinya nggak sejajar sama si kop filternya, makanya ini dibiarin kayak gini dulu. Wes, tinggal masang skep, terus kita coba nyalain. Ketika hidup karbunya, ini tinggal di setel buat si angin sama gasnya. Nah, manis bro. Nah, untuk yang saya pasang ini sekarang, ini karbunya pakai PE24, karena yang menurut saya itu venturinya masih sama, atau lubang karbunya itu masih sama kayak standarnya, yang dimana standar karbu Mio itu 24. Dan kenapa saya pakai PE, karena biar tarikan bawahnya itu lebih enak gitu. Bagi kalian yang tanya kenapa nggak pakai PWK bang, gitu. Kalau PWK sebenarnya kemarin pengen pakai PWK, tapi kalau menurut pengalaman teman-teman saya yang udah pakai PWK, dan saya juga baca-baca di beberapa artikel, itu PWK mainnya di putaran atas, di RPM atas gitu, karena ketolong dari fitur power jetnya itu. Jadi di RPM tinggi pasokan bahan bakarnya lebih banyak, makanya kemungkinan besar untuk PWK itu lebih boros dibanding yang seri PE gitu. Itu kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya ya. Ya koreksi aja kalau misal saya salah menjelaskan. Sebenarnya kalau misal tampilannya itu lebih kelihatan bagus yang PWK ya. Soalnya dia skepnya gepeng, terus kemudian untuk finishingnya juga lebih bagus daripada PE. Dan terutama ada fitur power jetnya itu, yang bisa bantu RPM atasnya bisa lebih nendang dibanding yang seri-seri PE atau lainnya gitu. Nah, by the way, ini saya mau sekalian jemput nyonya nyonya besar, ibu negara. Jadi ya sekalian saya nyore dan bikin konten gitu. Nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini saya lagi seneng buat nontonin motovlog gitu. Jadi kayaknya seru aja gitu, bisa kelihatan view-nya, jalannya, terus ya ngerekam kejadian-kejadian di jalan gitu. Kalau misal sejenis car vlog atau yang konten-konten pakai mobil, di dalam mobil itu kan jarang bisa kelihatan di bagian luarnya gitu. Makanya kayaknya seru aja sih. Ya sebenarnya saya udah pernah nyoba ya di video saya yang lama, yang waktu nyoba MX King dari Saonon Motovlog atau si Binter bagi kalian yang tahu. Itu saya udah pernah, tapi dulu banget, dan karena itu motornya orang, jadi ya kali ini saya coba ngevlog pakai motor saya sendiri gitu. Wis nyelip-nyelip bro. Nah, untuk di video kali ini saya juga akan nyoba pengaruh dari penggantian karbu dari model vakum bawaan Mio ke model PE kayak gini. Coba ya, nih.
memang ngok sih. Kalau menurut saya karena mesin saya standar ya, itu rasanya masih agak ngok, masih agak terlalu banyak angin yang masuk. Tapi kalau dibanding standarnya, untuk akselerasinya itu jauh bro. Jadi lebih enak pakai PE gitu. Ya walaupun konsekuensinya untuk bagian box filternya itu kurang bisa kepasang. Nggak bisa kepasang, bukan kurang bisa, nggak bisa kepasang. Ya sebenarnya kayaknya kalau mau ngakalin bisa ya, cuma kemarin itu belum saya pasang lagi box filternya. Jadi ini sementara saya masih blong-blongan. Jadi karbu terus los-losan, cuma saya bikinkan mika buat pelindung biar nggak kemasukan air karbunya gitu. Sebenarnya saya juga kurang suka dengan model yang karbu tanpa box filter kayak gitu, jadi kelihatan nggak standar gitu. Iya, digas ya. Saya udah lama nggak kebut-kebutan sama motor. Dan kemarin berhubung filternya saya lepas, bagian-bagian tersembunyi di bawah filter yang sekiranya kurang bisa digapai sama tangan, kurang bisa apa ya, disentuh sama tangan, itu akhirnya kemarin saya bersihin. Mumpung filternya lagi kelepas, akhirnya ya sebenarnya nggak bersih-bersih banget sih, belum bersih-bersih banget sih, tapi seenggaknya udah jauh lebih mending daripada sebelumnya yang kotor banget gitu. Untuk kesimpulannya, melakukan penggantian karbu dari model vakum bawaan Mio ke karbu PE itu, untuk yang pertama tarikannya lebih enak, walaupun ketika mesin kalian standar itu bakal ada ngoknya dulu, jadi ngok itu baru ngisi. Tapi untuk putaran atasnya enak gitu, lebih mending dibanding karbu bawaan Mio gitu. Terus kemudian untuk yang kedua, untuk penggantian karbu model-model PE kayak gitu atau model-model skep biasa yang bukan vakum, itu bakal lebih gampang maintenance-nya dibanding yang model vakum gitu. Karena untuk sistematis kerjanya, mekanisme kerjanya itu dia dari selang gas ini cuma narik si bagian skepnya. Jadi ketika skep buka, angin masuk beserta bahan bakarnya turun, ya udah masuk ke dalam ruang bakar gitu. Kalau vakum kan enggak, dia ada koinnya buat buka udaranya, terus kemudian ada vakumnya buat ngangkat skepnya, buat ngangkat jarum skepnya itu. Jadi kalau menurut saya mekanismenya itu bisa dibilang lebih rumit lah, yang dimana dengan mekanisme yang lebih rumit pasti untuk perawatannya itu bakal lebih ekstra aja gitu, dan indikasinya itu nanti bervariatif gitu, nggak bisa langsung ngarah, oh ini jarum skepnya, oh ini spuyernya, oh ini apanya, itu nggak bisa. Jadi ya kalian harus mempersiapkan lebih banyak indikasi ketika karbu vakum kalian itu rusak gitu. Bedanya sama karbu-karbu model PE, model-model skep biasa kayak gini, ketika memang ada berbet kayak atau apa kayak, oh ini bisa langsung mengindikasi di bagian itunya, dan kemungkinan besar itu memang penyakitnya dari situ. Beda kayak karbu vakum model-model Mio dan sebagainya. Nah untuk yang ketiga, keunggulannya kalian pakai karbu model PE, yaitu bensin lebih irit. Sebenarnya bukan lebih irit sih, kalau menurut saya ini kayak lebih efisien aja gitu. Karena dengan
konsumsi bahan bakar yang sama, kalian bisa dapat tenaga yang beda dibanding karbu model vakum, karbu bahan mionya gitu. Ini aja, ini saya udah 2 hari full tank saya pakai buat antar jemput istri saya, itu baru kurang segini. Ya irit ini, termasuknya irit. Biasanya kalau kemarin saya pakai karbu standar, waktu masih pakai karbu standar buat antar jemput, itu full tank itu cuma bisa bertahan 3 sampai 3,5 hari lah. Nah ini memang baru berjalan 2 hari sih ya, tapi biasanya kalau 2 hari itu biasanya langsung setengah gitu kurangnya. Nah ini masih jarumnya itu masih ada di atas gitu ya. Kembali lagi sih, dengan setelan mungkin yang pas, kalian bakal bisa nemuin iritnya, nemuin setelan iritnya gitu. Kalau misal terlalu banyak angin atau terlalu kurang juga nggak enak buat lari, dan nanti bisa menimbulkan bahan bakar yang lebih banyak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu ya untuk video kali ini, video penggantian karbu dari model vakum ke karbu PE Venturi 24. Sebenarnya ada perubahan lagi di Yamaha Mio saya ini selain penggantian karbunya, yaitu penggantian shockbreaker, yang dimana kalau kalian nonton video saya sebelumnya itu shockbreakernya saya masih pakai Red It GP series dengan ukuran 330 mm, dan sekarang saya udah ganti yang lebih pendek pakai YSS GZA dengan panjang 310 mm, selisih 20 mm dari shockbreaker saya sebelumnya, yang dimana hasilnya lebih pendek gitu ya. Sebenarnya shock YSS GZA itu shock tua ya, cuma walaupun tua, biasanya untuk produksi yang tua-tua gitu malah mereka mengandalkan kualitas. Jadi biasanya kalau misal produk-produk tua kayak gitu itu lebih awet gitu. Makanya kemarin saya jual shock Red It-nya itu, terus kemudian saya ganti shock YSS GZA ini. Walaupun untuk fitur double clicknya nggak ada, ini shock tabung biasa, bukan yang ada klik, cuma ada setelan pernya itulah yang bisa diputer-puter kayak coilover, tapi nggak buat ninggiin gitu. Terus apa mana ya? Yo udah sih, baru itu aja untuk rubahan Mio terakhir saya ini. Untuk kedepannya tetap masih ada perubahan. Nah untuk perubahannya apa, kalian tunggu aja untuk progres Mio 2009 saya ini, mau saya apakan dan mau saya ganti atau mau saya pasangi apalagi di motor ini gitu. Dan yowes, ini saya udah mau sampai jemput istri tercinta, dan mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see ya. Terus kemudian untuk yang ketiga, keunggulan ganti karbu model PE, yaitu untuk tarikannya lebih enak. Kan kui mau wes yo.